Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Kemudian berkaitan dengan Israel apa ya sebutannya, bangsa Yahudi dan Palestina. Mungkin saya akan awali kisahnya dengan masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, siapa yang tidak kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Yang menarik ya di tanah Palestina itu ya, di mana tempat itu selalu menjadi tempat perebutan, tempat pertempuran. Ya, ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun berperang memperebutkan wilayah Yerusalem. Ya, ketika Sultan Ottoman juga sama. Ya, ketika perang disebut dengan perang salib ya, Konstantinopel itu pun di tanah Palestina. Ada apa ini? Itu jadi pertanyaan pertama. Kenapa ya itu terjadi di tanah Palestina? Ada apa sih di tanah Palestina ya? Kenapa harus tanah suci Yerusalem yang jadi perebutan? Yang pertama, Allah menjadikan tanah Palestina yaitu Baitul Maqdis ya sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Itu yang pertama. Kedua, tanah Palestina yang menjadi tempat di mana Rasulullah SAW ya menjadi titik Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Jadi ketika Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah Mi'raj naik, itu titik temunya ada di komplek Al-Aqsa ya. Yang berikutnya yang kita perlu pahami adalah Al-Aqsa dan Masjidil Aqsa tidak bisa kita samakan ya. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu komplek yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat di Google Map ya, ketika mencari Masjidil Aqsa, yang diperlihatkan adalah bentuk kubah berwarna emas. Padahal itu bukan Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan komplek Al-Aqsa. Ya, yang posisi di mana kubah berwarna emas ya, yang di dalamnya ada batu terapung. Ya, kita sebut batu karang, menjadi batu pijakan Rasulullah ketika hendak Mi'raj. Selanjutnya Israel. Ya, tadi saya bahas dengan Palestinanya, sekarang saya bahas adalah Israel. Ya, yang pertama kita fahami adalah bahasanya. Israel. Ra apa ro? Ro, Israel. Itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Nah, jadi kita paham dulu ya. Nama lain dari Nabi Ya'qub. Dan Bani Israel berarti keturunan dari Nabi Ya'qub. Ya. Yang disebut dengan bangsa Yahudi. Ya. Mereka ketika masih dekat zamannya dengan Nabi Ya'qub, mereka beriman kepada Allah, mengimani kitab yang dibawa Nabi Ya'qub, mengimani Nabi Ya'qub sebagai Rasul. Nah, selanjutnya bangsa Yahudi termasuk salah satu bangsa yang Allah janjikan dalam Al-Quran ya, dalam sisi kepandaian akan dilebihkan dari bangsa yang lain. Ini awal mulanya nanti ya. Jadi dahulunya ya bangsa Yahudi atau Israel itu beriman ya, mengimani Allah, kemudian mengimani Nabi Ya'qub sebagai Rasul. Kemudian setelah mereka mengetahui bahwa mereka adalah bangsa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang dilebihkan dari bangsa yang lain dari sisi kepandaian, kecerdasan dan sebagainya, mulailah muncul ya sifat manusianya, yaitu adanya dorongan hawa nafsu, kemudian timbullah sifat sombong. Akhirnya mereka ngerugul, kalau bahasa kita ya. Apa ngerugul apa ngerugul? Ya gitu ya. Nah, jadi banyak ngebantahnya.
Artinya mereka kemudian mengatakan pencapaian teknologi yang mereka capai itu adalah hasil dari kepandaian mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengingkari dan mereka merasa karena mereka adalah bangsa dijanjikan, ya, mereka mulai mempertunjukkan kesombongan mereka dengan kekuatan mereka, ya. Itu sekilas dengan bangsa Israel dan bangsa Yahudinya dulu. Nah, baru kita masuk karena kenapa? Ya, tanah Palestina atau tanah Yerusalem menjadi tempat, ya, berseterunya Israel dan Palestina. Ya, sudah berkali-kali. Penjelasan para ulama cukup menarik, ya, bahwasannya Allah menghendaki tanah Palestina, ya, Allah menghendaki tanah Palestina nantinya, ya, ketika hari kebangkitan tanah Palestina itu menjadi tanah yang berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ya, yang nanti kita sebut dengan padang mahsyar, ya. Jadi seperti Ustaz Abdul Somad pernah menjelaskan demikian, bahwasanya tanah suci Yerusalem atau Palestina, ya, itu nanti menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia yang nanti disebut dengan padang mahsyar. Itu hikmah kenapa. Jadi awal tadi saya ceritakan bahwasanya di tanah Palestina selalu menjadi tanah, ya, tempat bertempurnya dua kelompok manusia. Ya, hikmahnya karena nanti pun tanah itu menjadi tanah yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai padang mahsyar. Selanjutnya, kenapa, ya, orang-orang Israel, ya, selalu memerangi orang-orang Palestina? Ya, kalau yang sering kita dengar karena mereka menginginkan peninggalan dari Raja Sulaiman, ya, yang ada di Komplek Al-Aqsa. Wallahu a'lam. Karena hakikatnya sampai sekarang mereka tidak menemukannya, ya. Mereka sudah membuat terowongan-terowongan di bawah tanah karena memang hakikatnya Masjidil Aqsa, bangunan yang utama, adalah bersebelahan dengan tembok ratapan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Karena dulu kiblat kita menghadap ke Baitul Maqdis, ya, sedangkan mihrab Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram, ya. Makanya orang-orang Yahudi tetap menghadap ibadahnya ke arah Syam, ke arah Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjidil Aqsa yang dibangun utama untuk menjalankan ibadah sholat, sudah mihrabnya dibuat berhadapan langsung dengan tempat ibadahnya orang Yahudi, yaitu menghadap Masjidil Haram. Yang berikutnya sesuai dengan firman Allah, ya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kul inna hudallahi wal huda. Nah, di situ ada kalimat walang tardo, dan tidak akan rela, tidak akan berhenti. Siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, maka bahasanya angkal yahudu walad nasara, ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan berhenti sehingga hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita orang-orang Islam, kaum muslimin, mau mengikuti agama mereka, mau mengikuti kepercayaan mereka, baru mereka akan berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Ya, kemudian apakah iya, ya, ketika Israel yang memerangi Palestina, ya, terus sampai akhir zaman, ya, ya, sudah menjadi sunnatullah, sesuatu yang digariskan oleh Allah, dan sesuatu yang digariskan oleh Allah tidak akan bisa berubah kecuali Allah yang menghendaki. Kemudian apakah setelah Israel berhenti memerangi orang-orang Palestina atau selesai perangnya maka terjadilah kiamat? Dan itulah dipercaya oleh kaum muslimin. Maka Liga Arab, ya, di sekitaran Palestina, ya, negara-negara Arab, Jazirah Arab,
Padahal kalau kita lihat secara geografis, tanah Palestina itu dikelilingi negeri Arab besarnya, negeri besar-besar tuh. Ada Yordania, ada Mesir, ada Arab Saudi sendiri, ya. Apakah mereka tidak membantu? Ya, cukup menarik jawaban dari Pangeran Arab ketika ditanya kenapa tidak membela Palestina. Ya, nanti kalau kami bela Palestina merdeka, nanti kiamat. Jadinya nggak mau bela katanya. Iya, karena memang betul. Ini pada disampaikan oleh salah satu Habib, ya bukan dari Indonesia, dari sana, menyatakan bahwasannya jika nanti perang Israel dan Palestina ya selesai, kemudian Palestina merdeka ya sebanyak 7 kali, maka datanglah hari akhir. Itulah kenapa ya di sekitaran Jazirah Arab tidak membantu Palestina untuk merdeka. Ya, negara-negara yang punya hak veto ada berapa negara? Lain tuh 7 negara. Hanya 3 negara yang memutuskan untuk membela kemerdekaan Palestina. Sisanya tidak. Ya, paling kita bisa tahu siapa saja. Turki, Rusia, ya. Cina tidak menyebutkan, tapi ternyata dimasukkan negara yang membela Palestina. Ya, hanya tidak bisa merdeka juga. Lagi-lagi tadi muncul ya bahwasannya jika nanti Palestina merdeka, maka kiamat akan datang. Wallahu a'lam. Itu hanya bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tapi kebenaran apakah ketika Israel akan terus memerangi Palestina? Iya. Sekali lagi itu bagian dari sunnatullah, sesuatu yang digariskan oleh Allah. Ya, sebagai pertanda kebesaran Allah kepada orang-orang beriman. Itulah kehebatan Allah. Ya. Dan yang menarik, kenapa sih Allah mampu membinasakan ya kaum 'Ad, kaum Tsamud ya dengan cara mengazab mereka, ya, meluluhlantakkan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, ya, bangsa yang kuat, tapi Allah tumbangkan mereka. Kenapa tidak Allah membinasakan bangsa Yahudi? Ya, jawabannya, kalau Allah langsung binasakan bangsa Yahudi sekarang, ya, maka lahan menuju surganya Allah, itu lahan jihadnya orang-orang Islam di Palestina tidak ada lagi. Salah satu jalan menuju surganya Allah itu dengan jihad di jalan Allah bagi orang-orang Palestina tidak ada lagi. Ya, kayak Allah memberikan hikmah, tidak Allah langsung hancurkan. Jika Allah mau bisa saja kun fayakun, ya, Allah turunkan azab, bisa. Tapi Allah menghendaki adanya lahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan apakah akan sampai akhir zaman? Ya. Kemudian apakah setelah Israel berhenti memerangi orang-orang Palestina, ya, karena Palestina mengalami kemerdekaan, ya, maka akan datangnya hari kiamat. Ya, sebagian ulama sepakat itu bagian daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ingat, tanda datangnya hari kiamat. Ya, sebagai pertanda ya. Jika itu nanti selesai, maka akan muncullah tanda berikutnya, yaitu kemudian munculnya dukhon, 8 tanda besar. Jadi setelah nanti, ya, jika Allah menghendaki perang Israel dan Palestina selesai, Palestina merdeka, baru Allah tunjukkan, Allah turunkan 8 tanda kiamat besar, dimulai dari munculnya dukhon. Ya, salah bisa dipaham jawabannya. Nah, jadi yang kita perlu sikapi adalah kita makin yakin kepada Allah, hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Ya, jika kita melindungi mereka dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongan kepada mereka, pasti Allah berikan pertolongan kepada mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika tidak tenang hatinya, ya, menghadapi peperangan, ya, Allah berikan pertolongan, ya, Allah turunkan malaikat khamsina, ya, 50.000 malaikat, ya, yang memakai ikat kepala, ya,
masih belum tenang juga, Allah tambahkan lagi jumlah pasukan malaikat, ya, 700.000 ya malaikat bersayap menolong kaum muslimin yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, kita yang ada di sini, ya, kita bermohon kepada Allah, berdoa dengan kekuatan doa, ya, semoga Allah memberikan pertolongan pada kaum muslimin yang ada di Palestina, ya. Insyaallah bisa dipahami, ya. Oke, baik, kita yang berada di sini bersyukur, beruntung, beribadah masih tenang, beribadah masih mudah. Ya, di sana orang beribadah mudah tapi terkekang, ya. Tapi mereka mau tetap beribadah kepada Allah. Jika di sini yang aman saja, harusnya kita lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, ya. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, semoga kita bermohon kepada Allah yang ada di sini, yang hadir di sini, ya, Allah berikan sehat wal afiat. Ya, yang tidak ada di sini, semoga pun Allah berikan sehat wal afiat. Semoga Allah berikan berkah umur, berkah ilmu, berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.